Halo, shalom adik-adik, selamat pagi. Kita akan memulai acara sekolah minggu online pada hari ini. Mbak Dea ditemani dengan Mbak Ola. Sebelum kita memulai acara sekolah minggu pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati kami Tuhan dalam acara sekolah minggu online pada hari ini Tuhan. Berkatilah kami Tuhan dalam sekolah minggu ini Tuhan dari awal hingga akhir nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelum kita mulai acara sekolah minggu, kita akan mainkan lagu Kasih. 1, 2, 3. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Ayat hafalan pada hari ini diambil dari Galatia 3 ayat 26. Mari kita bersama-sama membacanya. 1, 2, 3. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah. Galatia 3 ayat 25. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Kasih Yesus Manis dan Indah. Pakai gerakan ya adik-adik. 1, 2, 3. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh oh, sungguh indah, amat tinggi, takkan terlampaui, amat dalam, takkan terselami, amat luas, takkan terkelilingi, oh oh oh, sungguh indah. Satu kali lagi. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh oh, sungguh indah, amat tinggi, takkan terlampaui, amat dalam, takkan terselami, amat luas, takkan terkelilingi, oh oh oh, sungguh indah. Sebelum kita memasuki firman Tuhan pada sekolah minggu hari ini, kita akan menyanyikan lagu Kasihnya Seperti Sungai. 1, 2, 3. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu
pagi adik-adik semuanya. Sehat semuanya? Sudah makan? Sudah semua ya. Sudah bangun pagi, sudah mandi, sudah makan komplit. Tetap jaga kesehatan. Hari ini kita akan sekolah minggu online lagi. Kita kemarin sudah bisa berkumpul, tapi ternyata kita hari ini sekolah minggunya online lagi. Tapi kita harus tetap semangat jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang merangkul yang menjauh yang diambil dari Galatia 3 ayat 26 sampai 28. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, mengucap syukur Bapa karena pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu berkumpul di dalam sekolah minggu online ini. Biarlah kami dapat mendengarkan firman-Mu dan kami dapat belajar akan firman Tuhan. Terima kasih atas perlindungan-Mu. Haleluya. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar tentang merangkul yang menjauh yang diambil dari Galatia 3 ayat 26 sampai 28. Ambil Alkitabnya dan kita akan buka bersama-sama. Bu Hosiana akan membacakan ya. Sama ini si poni kecil ini juga akan membaca bersama-sama dengan adik-adik semua. Mari baca Galatia 3 ayat 26 sampai 28. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Itu tadi ya bacaan yang diambil dari Alkitab Galatia 3 ayat 26 sampai 28. Nah, kita tinggal di mana adik-adik? Indonesia. Pinter, kita tinggal di Indonesia. Indonesia itu sangat besar ya, sangat luas. Indonesia merupakan negara apa? Iya, merupakan negara kepulauan. Jadi pulaunya banyak ya, ada yang besar, ada yang kecil. Berarti kalau negara kepulauan itu ada banyak suku pasti ya. Ada orang Jawa, orang Sunda, orang Betawi, orang Sumatera, orang Papua, loh macam-macam. Dan di dalam suku itu punya bahasa sendiri-sendiri. Kita itu dari timur ke barat, utara ke selatan, negara itu banyak pulau, suku, dan bahasa bermacam-macam. Nah, demikian juga di dalam gereja kita. Ada banyak sekali orang yang berasal dari kota yang berbeda, dari suku yang berbeda. Mungkin ada teman sekolah minggu kita yang dari Jakarta, mungkin ada teman gereja kita yang dari Sumatera. Banyak ya, kita mengenal bermacam-macam orang dengan bahasa dan keanekaragaman budaya mereka sendiri-sendiri. Nah, semua orang itu berbeda-beda apa sama? Oh, pinter sekali, beda-beda ya. Tidak ada orang sama. Kalau orang kembar aja tetap berbeda ya. Ada kalau kakaknya yang kembar satu, sukanya mungkin pakai baju pink, yang satunya suka baju biru. Nah, setiap orang berbeda-beda. Jadi, kenapa bisa begitu? Kenapa bisa berbeda-beda? Kenapa di satu kota aja atau satu keluarga aja beda-beda setiap orangnya? Mungkin ada yang suka tempe, ada yang suka tahu. Kenapa begitu? Karena Tuhan itu menciptakan orang yang berbeda, tidak menciptakan orang yang sama. Berarti beraneka-ragaman. Kalau pencipta itu kayak perusahaan boneka itu ada yang bikin kayak gini, apa ya ini namanya, Bu Nana ndak tahu. Ada yang bikin hiu, oh macam-macam. Ada yang bikin anjing. Nah, beda-beda ya, menciptakan boneka yang beda-beda. Tuhan juga menciptakan manusia juga banyak-banyak, berbeda-beda. Ada yang kulitnya kuning, ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya hitam, ada yang cantik, ada yang manis gitu ya. Ada rambutnya keriting, ada rambutnya lurus. Kenapa Tuhan menciptakan kita berbeda? Tidak ada satupun yang sama. Kenapa? Karena Tuhan menginginkan kita semua bersatu untuk saling melengkapi.
melengkapi, seperti tubuh, tangan melengkapi kaki, kaki melengkapi tangan. Jadi semua saling bekerja bersama-sama, saling melengkapi. Seperti negara kita Indonesia yang punya semboyan apa? Bhinneka Tunggal Ika, yaitu apa? Berbeda-beda tetapi tetap satu. Tuhan juga demikian. Kita semua adalah satu, yaitu ciptaan dan kepunyaan Tuhan. Baik itu laki-laki maupun itu perempuan, kaya ataupun miskin, dari suku manapun, kita semua adalah milik Tuhan. Bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, dengan sungguh-sungguh kita punya hak untuk menerima janji Allah, yaitu keselamatan kekal di surga bersama Tuhan, ya, bersama Tuhan Yesus. Nah, itu kenapa Tuhan menciptakan keanekaragaman, kenapa Tuhan menciptakan perbedaan, supaya bisa saling melengkapi, bisa saling berkomunikasi, apakah menjadi satu ragam, satu persatuan, supaya saling bersatu. Itu yang dimaksud Tuhan. Kalau kita semua sama, tidak ada yang menarik, ya, tidak usah saling menarik, sama. Kalau suka tempe-tempe semua, malah bingung nantinya. Wajahnya sama semua lah, malah bingung bedakannya. Makanya kita diciptakan berbeda-beda supaya kita saling melengkapi, saling mensupport. Dan kita semua bisa bersatu untuk tetap bersama Tuhan. Karena kalau tadi janji Tuhan, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, Tuhan Yesus kita menerima janji Allah, yaitu keselamatan kekal di surga bersama Tuhan. Itu janji Allah. Jadi kalau kita saling melengkapi, kita bisa saling percaya pada Tuhan Yesus sesungguh-sungguh, kita bisa merangkul jiwa-jiwa baru, kita akan mendapat keselamatan yang dari surga yang kekal. Yang dalam bacaan tadi di Galatia 3 di ayat 27, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Walaupun Tuhan Yesus menciptakan berbeda-beda, tetapi kalau sudah di dalam nama Tuhan Yesus adalah satu, yaitu orang yang mendapatkan anugerah keselamatan kekal. Nah, itu tadi ya adik-adik, pelajaran hari ini, pelajaran sekolah minggu yang tentang merangkul yang menjauh. Itu ada ayat hafalan, ya. Ini contoh gambarnya. Ada orang bermain, ya, saling merangkul, saling berdekatan. Nah, itu ada ayat hafalan. Kita hafalkan bersama-sama. Ayat hafalan diambil dari Galatia 3 ayat 26a. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah. Wah, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah. Walaupun kita diciptakan berbeda, tidak sama, tapi kita semua adalah anak-anak Allah. Dan kita harus bersatu, kita harus saling merangkul, harus mengerti, karena kita adalah sesama anak-anak Allah, orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Jadi jangan takut akan perbedaan. Nah, itu tadi pelajaran hari ini. Pada pagi hari ini kita akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu hari ini. Biarlah firman Tuhan hari ini bisa menyegarkan anak-anak, bisa dimengerti oleh anak-anak yang percaya pada-Mu Tuhan Yesus. Biarlah kami Kau ciptakan berbeda, kami tetap bersatu di dalam nama-Mu. Hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dadah anak-anak, selamat hari Minggu.